kita akan ceritakan tentang kombinasi 3 produk. Yang pertama adalah fotosintesa sebagai pupuk organik cair ya, pupuk organik cair yang mana aplikasinya dengan cara disemprotkan atau dikocor. Kemudian yang kedua ada pilo slow release. Pilo slow release ini pupuk yang cara aplikasinya cukup kita tanam di samping pohon, dan ini sangat efektif untuk tanaman-tanaman batang keras dan terutama daerah-daerah yang agak kesulitan air. Bukan karena tidak ada air, tapi agak kesulitan air karena luasan lahan yang sangat besar, sehingga para petani itu pemilik lahan pengen sistem yang lebih efektif, gitu ya. Kemudian ada namanya ekosida. Ekosida ini bagian dari pelengkap untuk penanggulangan hama. Jadi inilah 3 produk yang akan lebih banyak kita bahas pada malam hari ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita mau bicara dulu dari produk yang pertama yaitu fotosintesa. Nah, fotosintesa adalah pupuk ya dengan teknologi tepat guna, di mana dia mengandung 36 unsur hara dan mineral yang mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri. Jadi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya ini bisa menciptakan proses sedemikian rupa sehingga zat-zat ya yang tidak dibutuhkan tanaman itu bahkan bisa diubah berfungsi kembali ya menjadi zat-zat yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh tanaman kita ya. Dilengkapi dengan humid acid sebagai pembenah tanah dan juga ada hormon GA3, gibrelin auxin-sitokinin. Ini merupakan hormon pemicu pertumbuhan. Jadi pupuk fotosintesa ini merupakan pupuk majemuk ya. Artinya kita dengan satu pupuk ini aja sudah cukup. Nah, mengenai kandungannya yang tertera di kemasan, kalau teman-teman amati, itu hanya 13. Hanya 13. Bahkan kalau kita baca di kemasannya itu, di sana ya, itu bahkan tidak ada tertulis NPK. Tidak ada tertulis NPK. Nah, padahal aslinya ya, bukan berarti tidak ada NPK-nya. Karena aslinya fotosintesa ini mengandung 36 unsur hara dan mineral. Gitu ya. Hanya dengan alasan hak kekayaan intelektual oleh produsen tidak semuanya dicantumkan, dan itu hak daripada produsen. Makanya ketika banyak yang tanya tentang detail dan sebagainya, ya sebenarnya nggak perlu terlalu detail. Yang penting adalah pupuknya begitu dipakai benar-benar bermanfaat gitu. Karena di sini kita tidak akan membuka semua hal. Yang penting adalah racikan sudah jadi, teman-teman tinggal pakai. Ibaratnya seperti itu aja ya, yang simpel-simpel aja. Nah, makanya kita menggunakan satu slogan, biarkan tanaman bicara. Nah, slogan kita, biarkan tanaman bicara. Kenapa? Karena kita nggak mau berbicara seperti kebanyakan orang. Karena kita tahu kalau namanya orang jualan itu semua kecap nomor 1 gitu kan. Jadi daripada kita itu hanya menyampaikan hal-hal yang belum tentu dipercaya orang, mending kita sampaikan, nggak usah percaya kalau belum coba sendiri, gitu ya. Nggak usah percaya kalau belum coba sendiri. Yang penting orang-orang yang sudah coba, mereka puas dan mereka malah merasakan luar biasa banget pupuk ini, gitu kan. Nah, makanya biarkan tanaman yang berbicara, teman-teman. Nggak perlu kita terlalu detail gitu ya. Karena ya petani nggak butuh detail juga. Petani itu hanya butuh terbukti atau enggak gitu, bagus atau tidak gitu ya. Kemudian coba kita keunggulannya apa sih pupuk fotosintesa dan slow release ini? Sebenarnya fotosintesa dan slow release ini sama. Fotosintesa dan slow release ini sebenarnya kandungannya itu sama. Perbedaannya adalah perbedaan kemasan ya, karena diperuntukkan biar lebih efektif gitu aja. Nah, di mana dia pertama mengandung 36 unsur hara dan mineral yang mana dibutuhkan oleh tanaman ya. Kemudian kalau fotosintesa sendiri
itu modelnya dia nanti dicairkan. Ketika dicairkan dia mudah larut atau sifatnya solubility. Dia tidak bersifat nyisain ampas, kotoran gitu, enggak. Dia langsung larut ke air. Paling airnya berwarna jadi warna pupuk aja, gitu ya. Tapi dia larut, ya. Kemudian kalau kita menggunakan pupuk ini, sebenarnya kita tidak merekomendasikan, enggak nyuruh, enggak minta teman-teman untuk pakai pupuk yang lain, ya. Jadi tidak perlu tambahan pupuk yang lain karena ini udah pupuk majemuk, semua yang dibutuhkan sudah ada dalam satu kemasan. Jadi tidak perlu tambahan pupuk apapun. Entah itu pupuk sifatnya organik, entah itu sifatnya pupuk kandang, pupuk kompos, ataupun pupuk kimia yang lain gitu. Nggak perlu tambahan. Tapi kalau ada orang bertanya misalnya, Pak, boleh nggak ditambahkan? Jawabannya boleh, gitu ya. Tapi kami tidak minta untuk ditambahkan dan tidak nyuruh untuk ditambahkan. Malah sarannya, kalau emang mau menambahkan pupuk lain, mending tambahin dosis fotosintesanya. Beli pupuk fotosintesa lagi aja kalau emang mau nambahin, daripada digunakan untuk menambahin pupuk yang lain, gitu ya. Kemudian pupuk ini tidak perlu namanya fermentasi. Jadi kita itu nggak perlu bakterinya ini dikempingkan dulu 3 hari 3 malam, nggak perlu. Karena ini pupuk sudah jadi, bakteri-bakterinya itu kelasnya berbeda, kelasnya bukan kopral, ini udah kelasnya jenderal semua. Jadi dia sudah tidak perlu difermentasi pun dia langsung, ya, dia bisa langsung berguna, dia bisa langsung menyuburkan tanah tanpa harus difermentasi. Tidak perlu, ya, bukan tanpa, tapi tidak perlu difermentasi. Kemudian tidak perlu tambahan-tambahan yang lain, misalnya ditambahin gula, tambahin air tebu, tambahin molasses, itu nggak perlu. Karena kalau kita keseringan tambahin gula, nanti istri kita marah karena gula di dapurnya habis, ya kan? Jadi kita nggak bisa bikin kopi 3000 karena gulanya dipakai buat pupuk terus, ya kan? Nah, kalau cari air tebu, tidak di semua tempat ada air tebu, misalnya. Intinya, fotosintesa ini adalah pupuk yang simple. Tinggal sobek, cairkan, semprot, kocor, gitu aja. Kemudian di dalamnya apakah mengandung mikroba, Pak? Bisa nggak ini nyuburin tanah? Nah, tadi disampaikan, dia juga mengandung humid acid, mengandung mikroba pembenah tanah juga. Jadi, fotosintesa ini bisa menyuburkan tanah, bahkan tanah kalau disemprot fotosintesa ini akan gembur tanahnya. Ya, tanahnya malah akan gembur. Kemudian dapat menaikkan pH. Nah, fotosintesa juga bisa menaikkan pH tanah, ya. Mungkin kalau dalam dunia pertanian, teman-teman itu sudah kenal namanya kapur dolomit pertanian. Itu biasanya untuk meningkatkan pH tanah. Nah, fotosintesa juga bisa untuk meningkatkan pH tanah, teman-teman. Kemudian boleh dibiarkan dalam kondisi cair. Jadi kalau misalnya nggak sengaja nih, Pak, ini udah saya cairkan, terus kelebihan gitu misalnya, bikinnya kebanyakan gitu. Ini boleh nggak dibiarkan, Pak? Ya boleh, gitu. Tapi kami tidak menyarankan, ya. Lanjut. Nah, manfaatnya udah nggak usah bahas manfaat, udah jelas. Kalau namanya pupuk, manfaatnya ya buat meningkatkan hasil pertaniannya, betul nggak? Tanahnya jadi lebih subur, tanamannya jadi perkembangannya jadi lebih cepat, ya kan? Lebih imunitas tanamannya jadi lebih kuat, tahan terhadap serangan hama. Buat petaninya yang penting, petaninya bisa senyum terus-terusan karena panennya jadi bagus, bisa hemat efisiensi gitu kan? Karena mengurangi biaya pemupukan yang harusnya beli beberapa jenis pupuk, ya. Nah, cukup satu pupuk aja cukup. Nah, cara aplikasinya gimana? Simple, ya.